kaum rebahaners dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Ceplok di sini yang pastinya selalu berusaha untuk menghibur kalian semua. Iya, tanpa bacot, yuk langsung kita gas filmnya. Awal cerita memperlihatkan sebuah tempat di daerah kutub di mana terlihat ada seorang bapak-bapak yang berpakaian seperti seorang pemburu yang sedang mengamati lokasi di daerah tersebut. Saat bapak-bapak itu sedang berjalan bersama serigala-serigala kutubnya, di tepi laut dia melihat seekor anjing yang sedang terluka dan saat mendekati anjing tersebut, bapak itu didatangi oleh seekor beruang kutub yang besar dan langsung mencakarnya hingga terkapar. Si bapak yang sedang terancam nyawanya itu bersiap untuk menembak si beruang. Tapi tak lama si beruang malah pergi meninggalkan si bapak yang telah terluka itu. Dan inilah Operation Arctic. Scene selanjutnya memperlihatkan suasana di rumah di mana sebuah keluarga yang baru saja pindah rumah sedang mempersiapkan 3 orang anaknya yang bernama Yulia, Sindre, dan Ida untuk berangkat ke sekolah baru mereka. Di sekolah mereka, Sindre yang sedang melihat sebuah permainan meminta untuk ikut bermain. Sindre bermain cukup baik hingga bisa membuat skor. Namun seorang anak laki-laki lainnya yang mungkin iri sama dia langsung menjegalnya hingga ia terjatuh. Sindre pun tak terima, ia membalas orang itu. Anak itu nggak terima dibalas oleh Sindre. Dia mengejar Sindre dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Namun Sindre nggak mau dan memukul anak itu dengan stik hingga pingsan. Melihat hal itu, Sindre langsung kabur. Dia disusul oleh Yulia dan juga Ida. Sindre terus kabur hingga memasuki sebuah tempat parkir helikopter. Dia didatangi oleh Pak pilot heli tersebut dan menanyakan bagaimana mereka bisa masuk. Sindre menjawab bahwa ada pagar yang berlubang. Bapak itu bilang kalau mereka harus segera meninggalkan tempat itu karena helinya akan segera berangkat. Sindre bertanya kemana heli ini akan berangkat dan bapak itu menjawab heli ini akan menuju ke Stavanger. Sindre menjawab bahwa ayahnya bekerja di situ. Sindre minta ikut tapi si bapak tetap melarang mereka dan menyuruh mereka segera pergi dan menjelaskan kalau tempat itu berbahaya bagi Qui è anak-anak. pericoloso per i bambini. Su, andate. Entah nekat atau nih anak memang bandel, Sindre nekat untuk tetap naik ke heli itu. Yulia mencoba untuk mencegahnya namun ia tetap bersikeras sampai akhirnya heli pun dinyalakan dan berangkatlah mereka semua. Restare qui. Uscite subito, per favore. Pronti per il decollo. Sementara itu Ibu Sindre mendapat telepon dari sekolah yang mengabarkan kalau terjadi perkelahian di sekolah dan dia harus segera menjemput anak-anaknya. Malam harinya sampailah heli itu di sebuah pulau penuh salju, tempat si bapak yang di awal film tadi. Saat semua kru sudah keluar, Sindre, Yulia, dan Ida juga bergegas untuk keluar dari heli tersebut. Saat telah selesai menyelamatkan korban, semua kru kembali menaiki heli dan segera berangkat. Yulia dan adik-adiknya yang melihat heli akan berangkat, mencoba untuk berteriak. Namun heli itu tak melihat mereka lagi dan langsung berangkat. Nasib. Mereka pun memutuskan untuk mencari tempat berlindung dan akhirnya mereka menemukan pondok si bapak tadi yang telah kosong. Esok paginya Yulia yang udah bangun sangat terkejut saat mulai mencoba untuk keluar pondok. Ternyata mereka sedang berada di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi oleh salju. Dia mencoba untuk berjalan menyusuri pulau itu dan ya nggak ada satupun orang guys. Sesampainya di pondok, adik-adiknya bertanya sama Yulia apa dia sudah menelpon orang tuanya. Yulia menjawab belum, dan Yulia berkata, Perché? Non c'è nessuno qui. È un'isola deserta. dan dia akhirnya mengajak adik-adiknya untuk keluar dan membuktikan kalau mereka memang benar-benar sedang terjebak sendirian di pulau itu. Selanjutnya Yulia membaca diari yang ditinggalkan oleh si bapak tadi dan di situ menjelaskan bahwa badai akan segera datang di Pulau Half Moon dan Yulia memastikan di mana lokasi mereka saat ini. Ternyata mereka saat ini tengah berada di dekat kutub utara. Ih, dingin. Di tempat lainnya diperlihatkan Ibu Julia yang menyambut kedatangan suaminya dengan cemas karena sampai saat ini anak-anak mereka belum ditemukan juga. Ayah Yulia terlihat berbicara dengan staf angkatan udara di sana yang menjelaskan kalau misi pencarian anak-anak mereka masih belum membuahkan hasil. Niente di grave.
Quindi quale zona stanno controllando? Yulia kembali membaca diary itu dan dia menemukan bahwa si bapak udah mengirim sinyal darurat menggunakan radio seluler dan dia segera menyuruh adik-adiknya untuk segera mencari radio tersebut. Setelah Yulia berhasil menemukan radio itu, dia mencoba untuk mengotak-atik radio tersebut agar bisa berfungsi namun dia gagal. Dia terus mencoba untuk memperbaiki radio itu hingga pada malam harinya, di luar terdengar suara angin yang sangat kencang. Saat Yulia mau mengecek keadaan di luar, dia malah ikut terlempar keluar karena angin yang sangat kencang. Untung aja dia masih bisa masuk kembali ke dalam rumah meskipun harus susah payah. Esok harinya mereka bertiga kembali keluar pondok dan Yulia bertanya kepada adiknya. Mendengar hal itu, Yulia langsung kembali ke dalam pondok dan kembali mencoba untuk memperbaiki radio tersebut. Sementara Ida yang juga mau nyobain untuk memperbaiki radio tersebut dilarang oleh Yulia. Ida yang masih penasaran bangun sendirian pada tengah malam. Ia mengambil radio itu dan membawanya keluar pondok dengan maksud untuk mendapatkan sinyal. Tapi bukannya dapat sinyal, Ida malah menjatuhkan radio tersebut sampai nggak bisa diambil lagi. Hingga esok paginya Yulia bertanya kepada Ida di mana radionya dan dengan polosnya Ida menjawab kalau dia menjatuhkan radionya ke dalam air. Waktu terus berjalan. Saat Sindre dan Ida sedang bermain-main dan berguling-guling di atas salju, mereka melihat seekor beruang salju yang sedang berjalan bersama seekor anaknya. Mereka berdua mengira beruang itu nggak berbahaya dan malah menyuruh beruang itu untuk mendekati mereka. Hingga akhirnya Yulia melihat beruang itu dan segera meneriaki adik-adiknya untuk segera menjauh dan kembali ke dalam pondok. Beruang itu terus mendekati pondok itu. Saat Yulia mengira keadaan sudah tenang, dia membuka pintu sedikit namun langsung disambut dengan auman beruang salju. Dia langsung kembali menutup pintu dengan rasa ketakutan. Dia melihat beruang itu melalui kaca. Seakan mencium bau sesuatu, beruang itu malah menjauh dan terlihat menggali sesuatu di dalam salju. Tak lama beruang itu pun pergi. Setelah itu Yulia dan adik-adiknya memutuskan untuk kembali keluar dan melihat bekas galian yang ditinggalkan oleh beruang tadi. Mereka menggali lagi sampai akhirnya menemukan sebuah gudang tempat disimpan stok daging hasil buruan. Mereka sangat senang sekali karena memang stok makanan mereka telah habis. Dan pada malam harinya, mereka bertiga duduk bersantai di depan pondok sambil menikmati pemandangan aurora yang sangat indah. Pada tengah malam, Sindre yang belum tidur sedang berdoa dan memohon agar ia bisa kembali pulang. Saat itu ia melihat anjingnya Arya yang sedang kelaparan. Dia langsung mengajak Arya untuk mengambil makanan di gudang penyimpanan tadi. Saat bangun di pagi hari, Ida bertanya kepada Yulia apa kakaknya itu nggak bikin sarapan. Mendengar hal itu, Yulia langsung keluar bermaksud untuk mengambil daging ke gudang. Sampai di gudang, ternyata semua stok makanan telah habis. Yulia segera kembali ke pondok untuk menanyai adik-adiknya. Saat dia menanyai Sindre, Sindre menjawab kalau dia hanya mengambilkan makanan untuk Arya. Yulia marah-marah dan dia bilang, dalam keadaan yang terlihat agak putus asa, Yulia memutuskan untuk mengambil senapan yang terletak di dinding dan memutuskan untuk berburu. Meski dia belum pernah memakai senjata dan juga motor salju, dia tetap memberanikan diri. Sampai di suatu tempat, Yulia melihat ada seekor anjing laut yang sedang bersantai. Dia membidikan senapannya ke anjing laut itu, namun dia mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Sesampai di pondok, Yulia kembali melihat buku harian si bapak. Di buku itu menjelaskan bahwa di sebelah barat laut ada sebuah pondok dan orang yang tinggal di sana. Dia segera mengemasi adik-adiknya dan langsung berangkat. Di tengah perjalanan, Yulia terhenti karena melihat ada retakan es, dan dia menyuruh Sindre untuk melihat apakah esnya cukup kuat untuk menahan beban mereka. Baru saja Sindre berdiri di atas tempat itu, esnya langsung pecah dan membuat Sindre langsung tenggelam. Yulia yang melihat hal itu langsung mencoba menyelamatkan adiknya. Saat Yulia menarik tangan Sindre, dia malah ikutan tenggelam bersama adiknya itu. Dia berhasil mendorong Sindre keluar, namun lain hal dengan dirinya sendiri. Yulia mulai tenggelam. Untunglah Ida bergerak cepat untuk segera menolong kakaknya keluar dari situ. Mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke pondok. Di pondoknya, Yulia menanyakan kepada Ida tentang kondisi Sindre.
Ida menjawab bahwa badan Sindre panas dan mungkin dia bermimpi buruk. Waktu terus berlalu di mana selanjutnya kita diperlihatkan sama Yulia yang lagi membaca diari. Di diari itu ada petunjuk yang mengatakan bahwa ada kotak yang berisi makanan. Yulia langsung memutuskan untuk mencari kotak tersebut. Dan setelah dicari-cari, akhirnya dia menemukan sebuah kotak di dalam lemari yang di dalamnya memang berisi banyak makanan. Yulia menikmati makanan itu bersama Ida dan mengingatkan untuk menyisakan makanan untuk Sindre yang lagi sakit. Dobbiamo lasciare un po' di cibo per Sindre. Yulia bertanya kepada Ida di mana tempat dia menjatuhkan radio tersebut. Esoknya Yulia dan Ida mendatangi tempat itu dan Yulia mencoba untuk kembali mengambil radio tersebut. Dengan susah payah dan dibantu oleh Ida, Yulia pun berhasil mendapatkan kembali radio yang tercecer itu. Ecco, l'ho presa! Sampai di pondok, Yulia menyerahkan radio itu untuk diperbaiki oleh Ida karena dia takut malah akan merusak radio itu. Tak lama kemudian, Ida berhasil memperbaiki dan menyalakan radio tersebut. Meski samar-samar, Ida berhasil mendengar sambungan suara di radio itu dan mengatakan di mana posisi mereka saat ini. Pronto, qui Radio Barentsburg, rispondete. Ci troviamo sull'isola Mezzaluna. Noi non ce la facciamo più. Rispondete. Karena merasa nggak ada hasil, Ida akhirnya putus asa dan membiarkan saja radio itu. Namun di tempat lain, Radio Barentsburg yang mendapatkan sinyal pesan dari Ida tadi langsung melaporkan kejadian itu ke pangkalan militer di tempat Ibu Yulia bekerja. Dia mengatakan kalau dia mendapatkan pesan darurat dari Pulau Half Moon. Quando c'è stata la missione all'isola Mezzaluna? Quell'equipaggio il 27 ottobre. Ibu Yulia seperti teringat sesuatu dan langsung bertanya kepada Mirmo yang merupakan pilot heli yang pernah menjemput si bapak yang sekarat di awal cerita tadi. Per l'isola Mezzaluna, hai per caso visto i ragazzi? Ayah Yulia yang juga berada di situ juga merasa curiga dan berpikir mungkin anak-anaknya telah ikut naik heli pada saat itu. Ia langsung mengecek ke dalam. Kembali ke pondok, terlihat Yulia dan Ida yang sedang mempersiapkan sebuah perapian besar seandainya jika nanti ada orang yang berhasil melihat mereka. Scene kembali berpindah ke markas militer tempat ibu dan ayah Yulia berada. Kepala staf mengatakan telah mengirim pesawat pengintai ke Pulau Half Moon untuk melihat situasi di sana. Sindre yang baru saja bangun langsung keluar pondok. Dia melihat seekor anak beruang kutub. Saat tengah melihat anak beruang kutub itu bermain, tiba-tiba di belakangnya datang induk beruang kutub tersebut. Yulia yang melihat hal itu segera datang dan langsung menyuruh Sindre untuk pergi. Dia langsung menghadapi beruang itu. Yulia mencoba menghadapi beruang itu dengan berteriak kepadanya, namun hal itu sia-sia. Malah yang ada semakin membuat beruang itu marah dan langsung berdiri bersiap-siap untuk menerkam Yulia. Di saat itulah sebuah pesawat lewat di atas mereka dan langsung membuat beruang itu terus pergi meninggalkan Yulia. Di markas Angkatan Udara, mereka telah mendapatkan kabar dari pesawat Orion yang baru saja melintasi pulau tersebut dan mereka memutuskan untuk kembali membawa heli ke tempat itu dan meluncurkan operasi Arktik. Ayah dan ibu Yulia memutuskan untuk ikut ke dalam misi itu karena yang mau diselamatkan adalah anak mereka. Mirmo tak dapat mencegah mereka dan mengizinkan mereka untuk ikut. Sementara itu di pondoknya, Yulia terlihat telah selesai memasang perapiannya dan sekarang menunggu adanya keajaiban datang. Heli terus mendekati pulau itu dan saat Yulia mencoba mendengar bunyinya, dia mengira bahwa itu hanya angin. Namun Ida berkata bahwa itu bukanlah suara angin. Yulia memutuskan untuk keluar dan mencoba untuk menghidupkan perapiannya. Dia gagal dalam beberapa kali percobaan. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil drum yang berisi bahan bakar dan menumpahkannya ke perapiannya tersebut. Tanpa dia sadari, drum tadi terus menumpahkan bahan bakar sehingga api langsung menjalar ke drum itu dan membuat sebuah ledakan besar. Berkat ledakan ini, heli yang sudah hampir kehabisan bahan bakar berhasil melihat adanya cahaya di pulau itu dan memutuskan untuk segera mendarat. Ledakan tersebut membuat pondok Yulia terbakar dengan adik-adiknya yang masih terjebak di dalamnya. Yulia bergegas menyelamatkan kedua adiknya keluar dari pondok tersebut. Dan akhirnya mereka semua selamat serta berhasil dijemput kembali oleh kedua orang tua mereka. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini sana, jangan pernah berputus asa dalam setiap keadaan meskipun yang tersisa hanyalah setitik harapan. Tetaplah berusaha sampai kalian semua berhasil.
Onde mande, rancak bana.